Pagi ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Saya melihat kegerakan itu juga melanda bagaimana orang bersikap terhadap keuangan, gitu. Bagaimana orang memprioritaskan hatinya bersikap, pikirannya bersikap tentang keuangan, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, saya sangat melihat dengan jelas kegerakan di mana-mana, nilai-nilai tentang keuangan, sikap hati tentang keuangan, pemikiran tentang keuangan itu jadi berubah. Ya Bapak Ibu Saudara, selain dari hal-hal yang rohani itu membara gitu ya Saudara, nilai-nilai rohani membara, dia juga merebah kepada nilai-nilai keuangan gitu ya. Nah, hari ini kita mau melihat, belajar dari jemaat Filipi tentang kegerakan itu, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, di situ saya beri judul belajar mencukupkan diri. Belajar mencukupkan diri, gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ini cerita tentang jemaat Filipi yang mengirimkan bantuan kepada hamba Tuhan, yaitu Paulus di dalam pelayanannya, sehingga Paulus di situ mengalami kelimpahan, gitu ya. Bahkan dia berkata, dengan pemberianmu ini aku berlimpah, gitu saudara-saudara ya. Nah, Filipi 4 ayat 11 ini juga dia mengatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara, di dalam kegerakan itu, saudara-saudara ya, ada belajar tentang mencukupkan diri. Saudara-saudara ya, ada belajar tentang mencukupkan diri. Jadi kegerakan yang Tuhan berikan itu bukan hanya merebah kepada pelayanan saja, tetapi kepada nilai-nilai hidup, gitu ya. Nilai-nilai hidup itu berubah. Nah, salah satunya adalah orang jadi belajar mencukupkan diri, saudara-saudara ya, sehingga orang ini diberkati Tuhan, gitu. Sehingga orang ini mendapatkan keuangan, saudaraku, mereka berubah. Nah, kita mau melihat dari ayat ini, saudara-saudara. Karena dari awalnya, Paulus berkata dari ayat ini, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Berarti, Bapak Ibu Saudara, Paulus di dalam sebelumnya, dia bahkan mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Gitu, saudara. Artinya dia telah belajar di situ, mendapatkan rema di situ, pencerahan di situ, saudaraku, di dalam kekurangan dan di dalam kelimpahan. Dua-duanya itu dialami oleh dia. Oleh karena itu kita perlu belajar, saudara-saudara. Ya. Nah, di ayat ini kita bisa mengerti, saudaraku, yang pertama kita harus mengerti dan mengenal itu kekurangan. Saudaraku, katakan ini bukanlah karena kekurangan, dia berkata, saudaraku. Berarti dia pernah mengalami kekurangan, dan kekurangan itu tidak menyenangkan. Saudara-saudara ya, kekurangan itu membuat dirinya makin, saudaraku, bekerja giat. Saudaraku, kekurangan ini membuat dia bergairah, bukan hanya sekedar kekurangan keuangan, kekurangan kasih, kekurangan, saudaraku, gairah, kekurangan, saudaraku, situasi kering, saudaraku, itu tidak menyenangkan, saudaraku. Ya, yang kedua, saudaraku, kekurangan di dalam mau bergerak apapun itu sulit, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, di situ belajar mencukupkan diri. Saudaraku, belajar mencukupkan diri artinya, saudaraku, bahwa dengan apa yang dia punya, dengan apa yang dia miliki, dia mencukupi kebutuhan diri sendiri. Itu maksudnya, saudaraku. Dia mencukupi kebutuhan sendiri. Nah, dia berkata, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Dia tidak mencukupkan diri dengan
apa yang dia punya, orang lain punya, tetapi dia belajar mencukupkan diri dengan apa yang dia punyai. Itu dia tidak belajar mencukupkan diri dengan kepunyaan orang lain. Nah, saudaraku, ini berbeda ya. Jadi saudara-saudara, belajar mencukupkan diri ini penting. Menghitung kekuatan sendiri ini penting. Ya, mencukupkan diri itu adalah menghitung kekuatan sendiri, menghitung apa yang diri punya, saudara-saudara. Nah, dari mencukupkan diri ini, saudaraku, miracle itu, keajaiban itu bisa terjadi. Ya, saudara-saudara, salah satu contoh, saudaraku, keuangan yang dijamah Tuhan, keuangan dengan nilai-nilai Tuhan, itu yang pertama adalah membangun kepuasan batiniah dengan Tuhan. Gitu. Ya, saudara-saudaraku, salah satu contoh, saudaraku, salah satu nilai kita mengalami kegerakan, kita mengalami revival itu adalah batiniah kita puas dengan Tuhan. Gitu. Kita membangun kepuasan itu dengan Tuhan. Artinya di situ akan memangkas nilai-nilai duniawi kita, Bapak Ibu Saudara. Kita akan memangkas hal-hal yang tidak rohani, yang menyangkut, saudara-saudaraku, pengeluaran-pengeluaran, saudara-saudara. Dia pangkas dan nilainya berganti. Gitu. Semisal dia tidak pernah memberi kepada pelayanan, dia akan mulai memberi kepada pelayanan. Nah, gairah ini, saudaraku, dimunculkan karena kepuasan batiniah dengan Tuhan. Itu yang pertama, saudaraku. Nah, kebangunan rohani ini, saudaraku, yang menjamah nilai-nilai keuangan kita, itu ditandai dengan kepuasan batiniah dengan Tuhan. Kalau dulu mungkin kepuasan batiniahnya karena income-nya sekian, karena mungkin dia jalan-jalan, mungkin dia diong sana sini, saudaraku, mungkin dia menikmati apa yang ada di dunia ini. Tapi ketika kegerakan itu terjadi, maka dia tidak lagi di situ. Nilainya sudah berganti, saudaraku, dia mencari kepuasannya hanya dengan Tuhan. Tuhan menjadi harta yang tak ternilai bagi pribadi-pribadi, saudara-saudaraku, yang mengalami kegerakan ini. Kemudian yang kedua, saudaraku, dia mulai mentuhankan Yesus dalam keuangan. Tadinya keuangan ini nomor satu, saudaraku. Saya banyak ketemu dengan orang, saudaraku, dia berkata, saudaraku, Tuhan itu ya duit saya, gitu. Dengan saya punya duit, saya bisa melakukan, bisa menjawab segala kebutuhan dunia. Tetapi ketika dia mulai menerima Yesus dan mulai kebangunan rohani itu terjadi, yang pertama dia, saudaraku, mulai bergeser. Dia mulai membangun kepuasan itu dengan Tuhan, dengan saat teduh, dengan baca firman, di mana-mana bertanya kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu poin pertama, saudara-saudara. Itu menggeser semua nilai-nilai yang selama ini uang berikan, saudara-saudara. Nah, yang kedua, saudaraku, mentuhankan Yesus dalam keuangan, saudaraku. Ia menjadi rajin bekerja dengan bertujuan berbagi. Kalau dulu memperkaya diri, bisa tiak tiong, bisa, ya, saudaraku, makan enak di mana-mana, jalan enak di mana-mana, membeli itu, membeli sana, saudaraku. Nah, dia mulai rajin bekerja, tapi punya tujuan, yaitu berbagi. Saudara-saudaraku, ini orang-orang, saudaraku, yang dijamah secara keuangan. Yang kedua, saudaraku, contoh itu adalah mereka pada membebaskan hutang mereka yang punya hutang, saudaraku. Tetapi mereka yang punya hutang, saudaraku, mereka pada rajin membayar hutang, saudaraku. Punya kewajiban ini dinomorsatukan. Punya hutang itu dinomorsatukan, dibayar, saudaraku. Ya, jadi yang satunya itu, saudaraku, sudah usah, enggak masalah gitu. Tapi yang satunya enggak bisa. Saya ini diberkati Tuhan. Saya ini mendapatkan kelimpahan. Dia berbagi. Dia menunjukkan sebuah buah pertobatan, sebuah kesaksian yang berubah dalam hidupnya, saudara-saudara. Nah, itu akibat revival, akibat kegerakan.
saudaraku. Tapi bukan hanya itu, saudaraku, bergairah kepada pemberian pekerjaan Tuhan, pelayanan, dan hamba Tuhan, saudara-saudara ya. Jadi saudaraku, pelayanan kegairahan ini, saudaraku, revival ini, saudaraku, ini ditandai bukan hanya pelayanan kegiatan rohaninya bertambah, saudaraku ya, buka sana, buka sini, tetapi juga, saudaraku, mereka bergairah di dalam pemberian kepada pekerjaan Tuhan, pelayanan, hamba-hamba Tuhan, saudaraku. Mereka semua, Paulus sampai berkata, aku ini kelimpahan, gitu, saudara-saudara. Nah, ini karena jamahan Tuhan akibat revival, saudaraku. Ya, di situ kewajiban-kewajiban di situ bisa termasuk, saudaraku, kalau sebenarnya orang bertobat itu yang pertama menomorsatukan Tuhan adalah perpuluhan dan kewajiban, gitu, saudaraku. Itu dinomorsatukan. Tiba-tiba aja nilai-nilai rohani itu muncul, saudara-saudara ya. Jadi dia mulai membayar perpuluhan, mengutamakan kewajiban-kewajiban yang saya maksud di sini ya, kalau adanya hutang gitu, itu jadi nomor satu, saudaraku. Dia tidak mau kesaksian hidupnya itu tidak baik. Jadi, saudaraku, orang jadi dijamah Tuhan di situ, gitu ya, saudaraku. Dan yang luar biasa adalah nomor poin satu itu, saudaraku, mengubah cara bekerjanya. Cara bekerjanya itu jadi bergairah, on vision, saudaraku ya, di dalam visi, supaya dia bisa berbagi, supaya dia bisa melayani, saudaraku, supaya dia bisa memberi. Wah, ini luar biasa, ini adalah gairah Tuhan yang luar biasa, saudaraku, sehingga dia bisa berbagi. Nah, mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa mengenai kegairahan ini, mengenai revival ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita belajar, saudaraku, sikap kita tentang uang ini dijamah Tuhan, mengalami kegerakan, mengalami revival, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita berdoa supaya jemaat diberkati Tuhan, supaya jemaat berlimpah, mereka bergairah dalam memberi, saudaraku, mereka bergairah dalam bekerja, mereka mendapatkan pintu-pintu yang dibuka oleh Tuhan, saudaraku. Mari kita berdoa.